pemirsa Sun TV dan juga pendengar radio suara Celebes FM dimanapun saat ini. Anda sementara mengikuti seri diskusi kita kembali Desember 2012 yang juga kita peringati selalu setiap tahunnya sebagai Hari Peringatan Anti Korupsi Sedunia. Dan seri kita kali ini di talk show atau dialog Warung Kopi kita juga mengambil tema salah satu diantaranya kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan, yakni korupsi PDAM di genggaman Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan pemirsa Sun TV dan juga pendengar radio suara Celebes FM maupun seluruh audiens yang hadir langsung di Warung Kopi 115 Todopuli sore hari ini, hadir sebagai pembicara utama kita seperti yang sudah pemirsa lihat langsung di sini ada Bapak Profesor Dr. Syukri Akub SHMH. Beliau adalah guru besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Kemudian juga ada Bapak Jusman AR. Beliau kita kenal sebagai Direktur LP Sibuk, dan juga ada Bapak Arif Wicaksono, Direktur Ledo. Selamat sore semua pembicara utama. Ya. Baik, dan nanti juga kita akan tentu bisa berinteraksi di Warung Kopi ini 115 untuk semua audiens, Anda para pemirsa dan juga pendengar radio suara Celebes. Dan kegiatan ini dikoordinir atau dilaksanakan oleh Garda Tipikor Fakultas Hukum Unhas bekerja sama dengan LPAK atau Lembaga Penggiat Anti Korupsi dan juga Makassar Demokrasi Institute bersama dengan Todopuli Community. Baik, kita awali perbincangan kita sore hari ini. Saya ke Pak Jusman AR dulu sepertinya sebagai narasumber utama kita sore ini, bahwa beliau selalu bersama dengan kita di seri-seri sebelumnya, diskusi kita di Warung Kopi 115 ini. Beliau selama ini yang kita tahu juga getol tetap mengawal setiap kasus-kasus korupsi yang ada di Sulawesi Selatan. Dan kita tahu beberapa hari kemarin bahwa BPK dalam hal ini pengambil alihan ini sejauh ini seperti apa Pak Jusman? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Saya kira diskusi yang mengangkat kasus PDM yang mana kita ketahui saat ini sedang ditangani atau sedang ditindaklanjuti oleh KPK, tentunya memang menjadi perhatian ya, khususnya para kawan-kawan pekerja hukum, bahkan sampai pakar-pakar hukum seperti yang ada di sebelah saya sekarang. Ada persoalan PDAM, saya kira dari awal kemudian muncul jilid 2, kemudian terakhir adalah jilid 3. Nah, jilid 3 ini memang karena kami paham bahwa SP3 itu juga bagian dari kepastian hukum. Tetapi pada hasil pengujian kami yang kita maksud adalah khusus. Nah, kita fokus pada hasil audit yang kemarin dikeluarkan oleh KPK per Desember 2012. Dari total potensi kerugian itu mencapai 520,48 miliar. 520,48 miliar. Nah, dari 4 rekanan, ada PT Traya, ada PT Asrinusa ya, NKK Utama, ada 4, mohon maaf yang satu agak-agak PT Bahana Cipta, telah diurai dalam rekomendasi BPK menemukan potensi kerugian yang dugaan kerugiannya sangat fantastis, 524. Namun pada hasil audit itu ada tiga rekanan atau mitra dari PDM ini
yang masih atau yang masih baru dikatakan berpotensi. Berpotensi. Nah, yang dimasukkan dari 4 perusahaan di sini yang telah ditetapkan, sehingga BPK berkesimpulan, BPK berpendapat bahwa PT Teraya dengan dugaan kerugian 38 miliar sudah dipastikan. Hasil audit yang besarannya mencapai 38 miliar sudah dipastikan merugikan negara. Yang lainnya itu masih dikatakan berpotensi untuk merugikan pihak perusahaan, dalam hal ini PDAM. Nah, bergulir terus kasus ini yang kemudian juga tidak pernah berhenti di follow up oleh kawan-kawan media. Saya pernah juga dipanggil salah satu pembicara soal kasus ini. Ketika kita pertanyakan langsung ke pihak Kejati, baik Kejatinya maupun asbestusnya, mereka selalu melihat, mereka selalu menunggu ada laporan resmi. Padahal menurut saya, karena ini adalah bukan merupakan delik aduan, tanpa pun ada laporan resmi, wajib untuk segera menindaklanjutinya. Jangan jaksanya selalu keenakan menunggu laporan baru bertindak. Saya kira jelas persoalan ini. Bahkan BPK pun pernah melansir ke media-media bahwa jangan kami yang bawa ke sana dong. Kalau memang kejaksaan punya keseriusan, punya komitmen, datanglah ke kantor kami. Nah, apa sikap yang diperlihatkan oleh kejaksaan? Ternyata tidak ada. Kembali kita tanya lagi ke kejaksaan. Apakah kalau hari ini saya serahkan hasil audit tersebut, kejaksaan akan langsung tindak lanjuti? Dengan berbagai diplomasi, dengan berbagai pernyataan bahwa khawatirnya kalau ini ditindaklanjuti, dikira ada kaitannya dengan politik. Ada kaitannya politik. Nah, inilah yang selalu saya katakan bahwa kejaksaan selama ini memang keliru. Memang keliru. Kok persoalan hukum selalu mau dilihat dengan persoalan politik ya. Padahal mestinya kan konsisten satu arah bahwa persoalan hukum harus konsisten melihat dengan perspektif hukum. Bahwa kalau kemudian dalam penanganan kasus tersebut ada orang yang diuntungkan, mengapa di saat dia menjabat banyak kebijakan yang lahir sehingga merugikan? Harusnya itu diterima. Nah, sekarang ditangani KPK. Bapak beliau Pak Cornelis dari BPK saat kita koordinasi untuk menyerahkan. Jadi saya kira memang persoalan PDAM memang sudah sepantasnya, sudah tepatlah kiranya jikalau KPK yang menangani. Jikalau KPK menangani. Malah saya menginginkan kasus Trivolse, Bansos dan lain-lainnya BPN juga ditangani. Adalah kasus PDM yang pertama Badan Pertanahan itu ya, kita berharap tindakan-tindakan KPK tidak hanya sampai pada 2 kasus ini, tetapi pada kasus yang lainnya. Kalau memang ada pertimbangan bahwa sedang banyak-banyaknya kasus ditangani, paling tidak untuk kasus Trivolse dan PDM kembali lagi dia melayangkan surat supervisi. Saya kira untuk sementara hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Jusman Nair, dan saya lalu kemudian KPK mengambil alih. Anda melihat bukan ahli hukum, Tabe, Prof, Kak Jusman juga. Saya mengamatinya dalam kerangka proses-proses demokrasi. Jadi yang terjadi di Makassar ini dengan mencuatnya kembali kasus PDAM ini membuktikan bahwa putaran ekonomi politik dalam proses-proses demokrasi dalam sistem politik kita yang seperti ini itu diniscayakan terjadi. Jadi siapapun penguasa atau calon penguasa kota atau provinsi nantinya itu pasti akan sedikit banyak berkutat dengan masalah-masalah yang seperti ini karena persoalan-persoalan itu. Demokrasi kita mahal, itu masalahnya. Dan karena dia mahal, maka kemudian harus ada yang biayai gitu. Nah, persoalan-persoalan yang seperti ini nanti akan kerap kali dijumpai ketika seorang calon kepala daerah misalnya atau kepala daerah itu
berkuasa di daerahnya masing-masing. Saya kira begitu amatan saya. Dan secara spesifik kasus PDAM ini hampir sama dengan kasus-kasus yang lain, kasus-kasus korupsi yang lain. Yang saya mau tekankan justru adanya pihak-pihak yang kemudian dianggap merugikan gitu. Yang dianggap merugikan ada 4, kalau saya nggak salah ada 4 pihak yang dianggap merugikan, seperti tadi sudah disebutkan Pak Jusman. Dan mesti kita lihat lebih jauh saya kira siapa pihak-pihak ini, karena dalam hubungan ekonomi politik yang seperti ini kita mesti petakan siapa-siapa aktornya gitu. Karena untuk bisa melihat dengan jelas persoalan ini kita mesti petakan dulu aktornya. Saya kira demikian. Ya, terima kasih Pak Arief Wicaksono dan pemirsa serta pendengar dimanapun Anda berada. Saya masih menyimpan satu orang pembicara untuk melihat kemudian kasus ini dari perspektif hukum tentu saja. Tapi sebelumnya kita akan ayo ke kantor pos. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak. Tolong barang yang satu ini Bapak kirim ke Hawaii. Yang lainnya ke New York saja ya. Tolong ini dikirim ke Tokyo, beli. Yang lainnya ke Taipei. Luaskan jangkauan produk lokal ke seluruh dunia dengan IMS Pos. Nang karetnya cie ke Paris. Nang karetnya duo ke Sydney. Bincang-bincang Malam Plus. Perbincangan seputar masalah seksologi dan permasalahannya dikemas dalam bentuk talkshow menarik. Bincang-bincang Malam Plus. Pada hari dan jam berikut ini, melihat lebih luas hanya di televisi referensi Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan dibangun dengan peningkatan kualitas SDM sebagai titik sentralnya. Mulai dari pendidikan gratis, peningkatan kualitas tenaga pendidik hingga program beasiswa S2 dan S3 bagi 1.000 warganya setiap tahun. Layanan kesehatan gratis yang 40% anggarannya disediakan oleh pemerintah provinsi, bekerja sama dengan pemerintah kota dan kabupaten se-Sulawesi Selatan. Tak ada lagi istilah orang miskin dilarang sakit. Di sisi lain, keberhasilan program ketahanan pangan telah menjadikan Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan bagi 17 provinsi lainnya di Indonesia. Masih banyak catatan keberhasilan dan juga tantangan kami ke depan. Bagi kami, menjadi pemerintah adalah sebuah ibadah yang harus dijalankan dengan ikhlas. Amanah itulah yang terus membuat kami mengelola Sulawesi Selatan dengan bersih hingga kini. Bantu kami dalam mewujudkan amanah itu hingga tuntas di periode kedua nanti. Ya, pemirsa Sun TV dan pendengar suara Selebes, kita lanjutkan kembali seri diskusi kita hari ini yang bertepatan dengan 9 Desember 2012 yang juga kita peringati sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia. Dan tema kita di seri diskusi kali ini langsung dari Warung Kopi 115 adalah korupsi PDAM di genggaman KPK.
Dan tentu ini adalah sesuatu hal yang menarik bahwa ada sebuah kasus korupsi yang terjadi di provinsi ini kemudian yang diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentu ini adalah sesuatu hal yang cukup fenomenal seperti yang diungkapkan tadi Pak Jusman bahwa ini mengakibatkan kemudian indikasi kerugian negara yang lumayan besar. Kita ke pembicara kita selanjutnya, Bapak Profesor Dr. Syukri Akub SHMH, melihat kemudian perkembangan dari kasus ini sejauh ini Pak Prof. Sampai kemudian KPK mengambil alihnya. Ya, terima kasih. Jadi kita bersyukur bahwa KPK sedang menangani langsung ini kasus PDAM karena memang potensi kerugian negara cukup besar. Ya. KPK dalam menangani ini menurut saya itu sudah sangat harus berhati-hati, super hati-hati dalam menangani ini karena di dalam hal keikutsertaan orang-orang lain untuk disebut pelaku, pemberian status pelaku itu KPK memang harus hati-hati karena kualifikasinya jangan sampai nanti salah. Apakah seorang dikatakan turut serta melakukan status tersangka itu besar dampaknya ya, terutama di masyarakat, terutama keluarga dan teman sejawat. Kita misalnya setelah dikasih status tersangka, waduh tercemar kita punya nama ya. Keluarga begitu juga ya, dia merasa minder barangkali bergaul karena pemberian status itu ya. Jadi setelah saya membaca term of reference itu kerangka acuan yang diberikan oleh panitia ya, memang saya lihat itu ada keberagaman perbuatan namanya itu kan ini baru merupakan dugaan dalam bahasan sementara ini nanti dibuktikan oleh jaksa. Jadi kalau kita mengatakan korupsi PDAM dituduh menurut saya KPK, jangankan KPK ini menangani sendiri, dia bisa mengambil alih ya hukum lainnya jika dia memandang bahwa tuan di dalam penanganan itu dia kerugian negara cukup besar ya. Kita bersyukur bahwa KPK yang menangani langsung ini bahwa dia dalam waktu dekat ini saya kira Ketua KPK dengan stafnya itu akan menyelesaikannya, akan memberikan status tersangka kepada orang-orang yang terbukti ya, dan yang sudah terbukti ada petunjuk-petunjuk bahwa dia selaku pelaku tindak pidana. Karena bukti-bukti awal ini diperlukan untuk menunjukkan adanya pelaku, untuk menentukan itu persyaratan dalam kitab undang-undang hukum acara pidana. Jadi ada kekeliruan selama ini bahwa harus ada bukti yang cukup dan arti minimum pembuktian itu tidak benar itu hanya berlaku di persidangan pengadilan itu. Kemudian KPK kalau ada kekhawatiran bahwa dia akan mencengkeram, bukan menggenggam ya, mencengkeram artinya tidak mau melepas kasus ini, saya kira itu kekhawatiran yang eksesif, artinya berlebih-lebihan karena kasus ini akan disorot oleh umum dan pasti ya banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul ke KPK kalau ini misalnya berlama-lama ini ditangani kasus ini tidak ada kejelasan mengenai penanganannya. Jadi kita berharap dalam waktu dekat relatif singkat ini sudah ada tersangka ya di dalam kasus ini. Karena dalam prinsip pidana ya bahwa setiap kejahatan itu harus dilakukan penuntutan. Ini konsekuensi dari asas legalitas. No criminal offense without prosecution. Tidak ada tindak pidana yang tidak dituntut. Karena ini bagian dari keadilan. Kalau tidak dituntut lebih baik kita rame-rame melakukan kejahatan. Ya, ini harus dipertanggungjawabkan secara pidana di muka hakim pidana. Ya, kalau ternyata cukup bukti berdasarkan pasal 109 kan perkaranya sambil kita menunggu penyelesaian secara litigasi. Saya kira untuk sementara itulah ya komentar saya mengenai. Iya, terima kasih
Pak, hal yang selama ini dinilai oleh pihak mereka ini tidak maksimal dan kemudian kejaksaan sampai hari ini belum bisa terselesaikan secara baik begitu, Pak Jusman. Ya, saya kira dengan diserahkannya langsung ke hasil audit tersebut ke KPK oleh BPK itu sudah sejalan dengan undang-undang. Kalau kita menyimak atau menelaah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, jelas sekali kan apabila dalam hasil audit itu yang sifatnya investigatif menemukan ada indikasi kuat untuk ini, maka wajib untuk segera melakukan meneruskannya ke aparat penegak hukum. Itu setelah diberinya kesempatan untuk mempertanggungjawabkan nilai dugaan kerugian. Nah, dalam hasil rekomendasi BPK, jauh sebelum hasil audit yang kedua turun, itu sudah menghimbau untuk dilakukan seperti itu, mempertanggungjawabkannya atau mengembalikan nilai kerugian itu. Tapi pada faktanya sampai keluar hasil audit kedua per Desember itu tidak dilakukan. Saya memang tidak tahu ataukah memang pura-pura tidak mengindahkan instrumen BPK ini. Kan seperti itu. Bahwa dikatakan hasil audit, saya kembali lagi ke Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Ya, tentang BPK. Kewenangan BPK bersifat audit di negara kita di sini, di Indonesia, hanyalah BPK yang memiliki undang-undang tersendiri. Di Indonesia dikenal ada lembaga BPKP, tapi BPKP itu hanya merupakan subordinat dari pemerintah. Saya tidak bermaksud bahwa melecehkan bahwa kalau BPKP yang mengaudit, pasti ujung-ujungnya salah, tidak seperti itu. Tapi ketika kita bicara hasil audit, maka harus ada jaminan independensi, proporsionalitas. Itu. Juga dikenal ada akuntan publik. Nah, inilah akuntan publik yang sering kita gunakan untuk sebagai pembanding. Jadi hasil audit BPK kemarin ditindaklanjuti dengan kami untuk dikeluarkan hasil audit pembanding. Yang kemudian setelah kita telah aduk dengan baik-baik, sandingkan dengan hasil audit BPK, memang hampir sama lah. Hanya berbeda dikit temuan BPK dengan temuan kami. Itulah yang membuatnya kita BPK. Jadi apa yang harus dilakukan sekarang Kak Makassar untuk tidak mendukung KPK? Hanya itu harusnya dia sadari bahwa apa yang dilakukan KPK tidak lebih adalah ingin untuk mengejar atau memperlihatkan ada kepastian hukum yang dalam arti di dalamnya tetap menganut asas keadilan itu. Itu lebih bagus kalau segera ditindaklanjuti agar BPDM tidak diduga-duga, tidak dikira macam-macam. Saya kira sejalan apa yang disampaikan tadi, Prof. Jadi bahwa ada orang yang keberatan dengan kasus ini kita angkat. Keberatan dalam arti itu adalah hak orang. Tapi karena dalam pernyataan kami atau ada dalam tindakan kami, kami bukan orang yang kebal hukum. Silakan lakukan gugatan terhadap kami. Saya kira itu. Jadi saya ingin mengajak kawan-kawan, mari kita support KPK, mari kita support BPK, mari kita lawan perilaku koruptor yang terjadi di Makassar ini. Saya kira itu. Iya, terima kasih Pak Jusman. Dan karena hari ini juga memang berkaitan dengan peringatan hari sebenarnya, karena kita memperingati hari ini yang mestinya tidak kita peringati begitu. Saya mau ke Pak Arief, peluang-peluang atau potensi-potensi korupsi di badan-badan usaha milik negara ataupun badan usaha milik daerah itu begitu besar beberapa waktu belakangan. Anda melihat ini sebagai sebuah konsekuensi dari apa yang dikonsolidasikan oleh negara ini saat ini? Iya. Model yang diterapkan? Iya.
dalam proses konsolidasi demokrasi seperti saat ini yang dilakukan di Indonesia, proses-proses politik itu kemudian diikuti oleh proses-proses yang lain, dan korupsi itu adalah salah satu proses yang kemudian mengikuti proses politik itu. Jadi menurut saya demokrasi kemudian bukannya membuat kita bertambah sejahtera, tapi justru bertambah tidak sejahtera, karena ada hasil penelitian tahun 2006, saya lupa yang meneliti siapa, tapi dia intinya adalah sebetulnya demokrasi itu tidak ada hubungannya langsung dengan kesejahteraan ekonomi, tapi kalau korupsi itu sangat berhubungan langsung dengan kesejahteraan atau pertumbuhan ekonomi. Jadi dalam negara yang sedang belajar berdemokrasi seperti Indonesia saat ini, mestinya salah satu pilar dalam demokrasi, yaitu pilar hukum, mestinya ditegakkan. Daerah yang kemudian terkait dengan pemerintahan, yang terkait dengan kekuasaan, harus lebihkan sebuah mekanisme hukum tertentu yang terkait dengan perusahaan-perusahaan itu gitu. Karena kalau tidak, perusahaan-perusahaan yang oleh penguasa yang menguasai pemerintahan, saya kira demikian gitu. Ya, baik, terima kasih Pak Arief dan pemirsa Sun TV dan juga pendengar Radio Suara Celebes. Nanti kita juga akan terhubung dengan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Bapak Johan Budi, tapi setelah kita lewatkan dulu beberapa yang berikut. Ayo ke kantor pos. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak. Tolong barang yang satu ini Bapak kirim ke Hawaii. Yang lainnya ke New York saja ya. Tolong ini dikirim ke Tokyo beli. Yang lainnya ke Taipei. Luaskan jangkauan produk lokal ke seluruh dunia dengan IMS Pos. Nang karetnya cie ke Paris. Nang karetnya duo ke Sydney. Sulawesi Selatan dibangun dengan peningkatan kualitas SDM sebagai titik sentralnya. Mulai dari pendidikan gratis, peningkatan kualitas tenaga pendidik hingga program beasiswa S2 dan S3 bagi 1.000 warganya setiap tahun. Layanan kesehatan gratis yang 40% anggarannya disediakan oleh pemerintah provinsi, bekerja sama dengan pemerintah kota dan kabupaten se-Sulawesi Selatan. Tak ada lagi istilah orang miskin dilarang sakit. Di sisi lain, keberhasilan program ketahanan pangan telah menjadikan Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan bagi 17 provinsi lainnya di Indonesia. Masih banyak catatan keberhasilan dan juga tantangan kami ke depan. Bagi kami, menjadi pemerintah adalah sebuah ibadah yang harus dijalankan dengan ikhlas. Amanah itulah yang terus membuat kami mengelola Sulawesi Selatan dengan bersih hingga kini. Bantu kami dalam mewujudkan amanah itu hingga tuntas di periode kedua nanti. Inilah Jakarta. Disinilah satu-satunya di mana bisnis menyatu dengan debur ombak. Berpadu dengan adrenalin di padang golf dan kelembutan relaksasi yang menenangkan. Melebur dengan sajian yang menggugah selera. Seirama dengan agungnya warisan budaya. Selaras dengan surga belanja yang penuh warna. Dan menghidupkan malam yang penuh cerita. Inilah yang saya namakan My Business, My Pleasure. Enjoy Jakarta. Tumor, kanker, diabetes, gagal ginjal, dan prostat adalah penyakit pembunuh nomor 1 di Indonesia.
banyak pasien yang menderita dan putus asa. Sinsia Tongji Medistra Makassar membantu mengatasi penyakit tersebut. Banyak pasien yang berhasil disembuhkan. Dengan minum jamu herbal TCM, resep rahasia Tiongkok akan meningkatkan antibodi dan kekebalan tubuh. Saya menderita penyakit prostat, sering mendadak buang air kecil, rasanya panas sekali, dan badan saya merasa lemas. Setelah saya berobat ke Sinsia Tongji Medistra Makassar dengan 3 paket pengobatan, saya sudah pulih. Penyakit prostat saya tidak pernah kambuh lagi. Saya menderita penyakit